taala, ya Allah, jikalau ini adalah suatu kebenaran, maka hujani kami dari langit, ya, hujani dengan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'us samawati wal ardi wa man fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini, Masjidul Furqan. Masjid yang insyaallah bisa membawa Al-Furqan, di mana Al-Furqan ini adalah hasil dari ketakwaan seseorang, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan untuk kalian Al-Furqan. Al-Furqan adalah pembeda dari yang hak dan yang batil. Ini yang mungkin harapan kita semuanya dengan masjid yang kita cintai ini yang bernama Al-Furqan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kewajiban bagi kita semuanya. Minimal ada segolongan orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada segolongan di antara kalian yang mengajak kepada al khair, kebaikan. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan yang ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, menyuruh kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah dari yang mungkar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meminta ada segolongan orang yang bisa melakukan dakwah kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat al-khair, kebaikan, al-ma'ruf juga kebaikan. Lalu apa bedanya al-khair dan al-ma'ruf? Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu adalah apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Salat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memberi makan kepada yatim dan du'afa, memberikan bantuan kepada fuqara wal masakin dan yang lainnya. Ini adalah paket dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan. Orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana dia sekelompok orang yang memang dia mau mengajak kepada al-khair ini, mengajak solat, mengajak untuk berbuat baik sebagaimana Allah perintahkan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Al-ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui, al-ma'ruf, dan juga bisa dikatakan yang patut, yang pantas. Sehingga juga ada kata al-urfu, artinya adalah adat tradisi. Mungkin kita sekarang sering mendengar kearifan lokal, di mana dalam suatu komunitas ada hal-hal yang baik yang selama ini dilakukan, selama ini menjadi tradisi dan itu menjadi baik. Ini juga termasuk al-urfu atau al-ma'rufu. Sehingga beda antara al-khair dan al-ma'ruf. Al-ma'ruf juga bisa kreativitas dari seorang manusia atau sekelompok orang
yang itu memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi sesama. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Ma huwal munkar? Apa yang disebut dengan al-munkar? Al-munkar adalah sesuatu yang diingkari. Hati ini mengingkari ketika ada sesuatu yang mungkin tidak ada manfaatnya, sesuatu yang mungkin membahayakan, sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-munkar. Sekalipun mungkin orang tidak terlalu banyak memiliki pengetahuan agama, tetapi ketika melihat kemungkaran, hatinya bisa bergerak untuk mencegah kemungkaran itu. Adapun di sana ada kekuatan yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kemusyrikan, di mana orang-orang musyrik itu Allah katakan ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu selalu mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidni. Dan Allah mengajak kepada maghfirah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kebaikan. Maka dari kekuatan ini senantiasa selalu saling melakukan kompetisi. Apakah kebaikan itu yang muncul atau kemungkaran yang muncul? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu mengajak, syaitan itu memberikan janji kepada kalian bahwa kalian diancam atau ditakut-takuti dengan al-faqr, yaitu kefakiran. Dan dia juga selalu mengajak kepada yang fahsya, yang keji. Nah, Bapak dan Ibu, apa bedanya yang keji dan yang mungkar? Kalau tadi yang mungkar sesuatu yang kita ingkari dalam hati kita, yang keji adalah yang lebih dahsyat daripada yang mungkar. Maka dari itu, kekuatan di luar kita itu ada syaitan, ada kemusyrikan, ada juga dalam diri kita sendiri juga ada. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Nah, ini bagaimana hati kita memiliki basirah, mata hati yang melihat kemungkaran, dia bisa bergerak untuk mencegahnya, dan dia selalu mengajak kepada kebaikan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah, di mana sebaik-baik umat itu punya 3 ciri dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri yang pertama adalah kalian ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wa tu'minuna billah ini diakhirkan? Lebih didahulukan ta'muruna bil ma'ruf, baru wa tanhauna 'anil munkar. Didahului oleh 2 hal ini, amar ma'ruf nahi munkar. Karena terkadang untuk mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran ini terkadang tidak terlalu dibutuhkan keimanan yang kuat. Ada preman, tapi ketika kampungnya diserang oleh musuh, kadang dia bisa berada di garda terdepan. Tapi di antara mereka yang selalu mengaku imannya kuat, kadang-kadang malah tidak berani untuk mencegah kemungkaran itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya di sini amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang ada adalah seperti Bani Israel. Allah melaknat mereka. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Orang-orang kafir dari Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu dikarenakan karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Lalu kemudian ketika ada yang bermaksiat, ada yang melampaui batas, ya, tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada yang mencegah kemungkaran itu, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dari yang mungkar yang mereka lakukan. Jadi ternyata di antara satu komunitas itu terkadang ada orang-orang yang berbuat maksiat,
ada orang-orang yang melampaui batas. Terus dari komunitas itu dia melakukan nahi mungkar atau tidak? Kalau tidak, khawatir Allah melaknat. Allah melaknat kaum itu atau komunitas itu. Maka Rasulullah SAW mengibaratkan ya seperti satu kapal yang bertingkat. Di tingkatan yang bawah itu ada orang yang mencoba untuk mengebor ya dinding kapal itu. Bagaimana seandainya kalau orang yang mengebor dinding kapal itu dia berhasil mengebor? Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Yang terjadi adalah kapal itu akan bocor. Air laut akan masuk ke kapal itu dan lama-lama kapal itu akan tenggelam. Kalau sudah tenggelam, yang tenggelam siapa? Apakah yang mengebor itu saja yang membolongi dinding kapal itu sendirian? Ketika tenggelam maka semuanya tenggelam. Maka harus ada yang mau melakukan nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu. Sebab kalau tidak semua tenggelam. Disinilah dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kepada fitnah, yang mana fitnah itu tidak ditimpakan kepada orang-orang yang zalim saja, khusus bagi mereka tidak, tetapi orang-orang yang baik akan kena juga. Maka dari itu nahi mungkar juga perlu. Terkadang hadirnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mampu mengajak kepada kebaikan, orang mampu memerintahkan kepada kebaikan, tetapi giliran nahi mungkar dia tidak berani. Level keluarga sekalipun Bapak dan Ibu, anak tidak mau sholat didiamkan saja. Sekarang ini ujiannya Masya Allah keluarga itu, karena anak-anak kita sudah akrab dengan yang namanya gadget, smartphone, lebih dekat dengan smartphone daripada Al-Quranul Karim, lebih dekat dengan kamarnya sendiri yang nyaman, yang dingin ya, yang enak daripada berjalan ke masjid. Lalu ketika diajak ke masjid dia ogah-ogahan. Maka ada salah seorang jamaah, bahkan pengurus masjid, yang mengatakan begini, "Pak Ustadz, anak saya itu udah saya kasih tahu, dari 5 waktu ini 1 waktu aja ke masjid. Pernah sekali tapi habis itu udah nggak lagi." Ini bagaimana nahi mungkar kita Bapak dan Ibu? Maka ini sangat berat sekali. Itu baru di rumah kita. Bagaimana di masyarakat kita? Ada yang tidak puasa, ada yang makan di jalan, ya kan? Ada yang harusnya dia tidak tampakkan, tetapi dia terang-terangan, malah nantang-nantang, ya kan? Kalau sifat orang yang nantang dan tidak percaya pada Allah itu kan malah begini. Wa idz qalu Allahumma in kana hadza wal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama, gitu. Dia nantang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jikalau ini adalah suatu kebenaran, maka hujani kami dari langit, ya. Hujani dengan batu. Ini menantang seperti itu. Ada orang seperti ini. Nah, bagaimana kita menahi mungkarkan? Kita mencegah kemungkaran itu. Maka para ulama memberikan kaidah kepada kita, kalau kita mencegah kemungkaran, maka jangan sampai timbul kemungkaran yang lebih dahsyat. Ketika kita mencegah kemungkaran, maka kita harus memberikan alternatif kebaikan. Kalau kita mencegah kemungkaran, jangan sampai justru ada kemungkaran yang lebih berbahaya lagi. Maka disinilah dibutuhkan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tetapi juga ini bagi seorang dai tentunya, orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, dia mengajaknya dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi mau'izah hasanah, ya kan, mulut berbusa-busa kadang-kadang nggak bisa, ya. Bisakah Bapak dan Ibu ketika Belanda menyerang Indonesia, lalu kita hanya mengatakan di mimbar ini, "Wahai Belanda, kalian harus keluar dari Indonesia." Cukup nggak kira-kira? Nggak cukup, ya. Nahi mungkarnya nggak cukup di sini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tingkatan-tingkatan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Man ro'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia harus merubahnya dengan tangannya atau kekuasaannya.
yang jadi penguasa harus merubah dengan kekuasaannya itu. Yang dia mampu tegas kepada yang ada di bawahnya, anaknya pula ya, misalnya itu harus tegas. Yang namanya anak itu kalau umurnya ya 7 tahun, kita harus menyuruhnya untuk sholat. Kalau sampai 10 tahun tidak sholat, maka kata Rasulullah SAW, fadribuhu, hendaknya dipukul, tapi dengan pukulan yang mendidik. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mencegahnya, merubahnya dengan tangannya atau kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Nah, ini baru para dai, ya, para penceramah. Kalau dia tidak bisa dengan tangannya dan kekuasaannya, maka fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Lisan masih tidak mampu, nah ini sudah luar biasa kalau lisan sudah tidak mampu. Padahal lisan itu bisa mengeluarkan kata-kata, dan kata-kata itu bisa menundukkan seseorang. Itulah Al-Quranul Karim yang bisa membuat diam orang-orang Quraisy. Sehingga para tokoh-tokoh kita dengan kekuatan dan kelihayan lobi-lobinya di tingkat internasional, dengan kata-katanya, dan kata-kata itu bisa merubah, kata-kata itu bisa melumpuhkan, bisa menundukkan lawan. Ya, bagaimana tokoh-tokoh kita dahulu, tokoh kemerdekaan, ya, bisa mencegah bagaimana Amerika, bisa mencegah bagaimana Rusia tidak mengganggu Indonesia, gitu. Itu dengan kata-kata, hadirin rahmati Allah. Melihat kemungkaran, perlu kita ucapkan kata-kata kita, tentunya kata-kata yang bijak. Maka diambil satu diksi, pilihan kata, istilah yang tepat, bagaimana dia pelaku kemungkaran itu akhirnya dia luluh. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita itu bisa insyaallah. Dan yang terakhir adalah kalau itu tidak bisa, tangan tidak bisa, lisan tidak bisa, sudah kita berdoa saja, fa biqalbihi. Tetapi ini adalah adhaful iman, ini adalah selemah-lemahnya iman. Kalau doa sudah tidak ada, pertanyaannya masihkah ada iman di dalam dada kita? Maka pentingnya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, supaya hadirnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada yang melakukan kemungkaran, terus kemudian ada kelompok atau satu orang saja yang melakukan nahi mungkar itu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan semua. Sekalipun terkadang dia kalah, tetapi kemungkaran itu kalau terus dihadapi dengan kebaikan, kemungkaran kalau terus dilakukan atau disikapi dengan kekuatan-kekuatan yang baik, insyaallah kemungkaran itu lama-lama akan lemah. Sekalipun tadi kita katakan bahwa di sana ada lawan yang namanya syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah dhaif, lemah. Maka kita jangan lemah. Kita harus percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu memupuk diri kita, memiliki bekal pemahaman yang detail tentang ajaran-ajaran Islam. Yang kedua adalah al-imanul amik, keimanan yang dalam. Dan yang ketiga adalah al-ittisalul wathiq billahi ta'ala, komunikasi yang intens dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa seperti itu, insyaallah kita akan mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu basirah, mata hati. Kita akan mendapatkan firasat-firasat dan isyarat-isyarat yang baik, sehingga kita bisa melihat ini yang baik, ini yang buruk, lalu kita bisa melaksanakan yang baik, memerintahkan yang baik, mengajak yang baik, dan ketika ada yang buruk kita bisa mencegahnya, minimal kita sendiri tidak melakukannya, dan syukur-syukur kita bisa mencegah orang lain yang berbuat mungkar. Mudah-mudahan dengan begitu, hadirin rahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada agama Allah, janganlah kalian bercerai-berai. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat setelahnya Allah berbicara, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Seakan-akan kalau kalian ingin berpegang teguh kepada Allah dan tidak bercerai-berai, maka hendaknya ada umat yang melakukan
dakwah kepada kebaikan, amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Insyaallah umat itu akan tidak berpecah belah, umat itu akan tetap pada persatuan dan kesatuannya. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya sehingga kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.